Bab 1204, Masa Depan Semua Orang dan Masalah dengan Umur Panjang. Claire menginap semalam. Memanfaatkan kesempatan ini, kedua klon Gold Nugget akhirnya bergabung setelah terpisah cukup lama. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan, itu terbelah menjadi satu anjing jorok dan satu lelaki tua misterius sekali lagi. Ketika Claire kembali, Nugget Emas akan mengajarinya cara mengolah teknik Kunlun Chi. Bagaimanapun, Selina telah mempelajarinya, jadi Nugget Emas memiliki pemahaman yang cukup baik tentang itu melalui hubungan simbiosis mereka. Jika memang tidak berhasil, Selina bisa mengkombinasikan dengan Gold Nugget dan mengontrol Gold Nugget nomor 2 dari jarak jauh untuk memandu Claire dalam latihannya. Dengan cara ini, tidak akan lebih lambat daripada Luke mengajari Claire secara pribadi. Hanya bisa dikatakan bahwa Gold Nugget, kepala anjing ini, benar-benar penipu. Hal-hal yang tidak dapat dipahami secara intuitif secara alami bukanlah masalah untuk itu. Juga, menurut Gold Nugget, Chi itu adalah jenis energi yang cukup bagus. Bahkan jika itu tidak lezat, seperti energi khusus di tubuh Luke dan Selina, itu cukup untuk memberi makan Nugget Emas. Itu karena Chi adalah energi yang diekstraksi dari makanan. Selama Claire berlatih lebih keras, Gold Nugget bisa makan lebih banyak. Makan Chi berbeda dengan langsung menikmati makanan biasa. Pemahaman sederhana Luke tentang itu adalah bahwa makanan biasa adalah kebutuhan bagi kepala anjing, sementara energi adalah tonik tingkat tinggi. Kepala anjing, yang tidak pernah kenyang, secara alami senang memiliki tonik baru. Malam berikutnya, Luke dan Selina pergi menonton penampilan Claire. Sebagai keluarga dan teman, mereka mendapat tempat duduk yang bagus di depan dan menikmati fan meet kecil dari dekat. Hanya saja mereka berdua jelas sedikit pendiam di tengah kerumunan fans yang antusias. Untungnya, Luke tidak cukup gila untuk menunjuk Sirah dan berteriak, "Maria, Maria," diva top lainnya padanya, atau penggemar Sirah akan bergerombol untuk memukulinya. Setelah fan meet, Claire menyeret mereka untuk menemui Sirah. Itu bukan permintaan mereka, tapi permintaan Sirah. Sirah memeluk Luke dan Selina dengan hangat ketika dia melihat mereka. Sekarang dia terkenal, dia tidak perlu khawatir tentang mencari nafkah selama sisa hidupnya. Banyak yang berhubungan dengan Batman, tapi lagu-lagu dari Luke juga sangat penting. Batman telah membantu menyorotinya, sementara lagu-lagu dari Luke memungkinkannya untuk berhasil mengubah popularitasnya menjadi status. Mengingat kecepatan penyanyi Eropa dan Amerika merilis lagu di era ini, memasarkan album selama 5 tahun bukanlah masalah besar. Dia bisa mengadakan konser lokal dan internasional untuk dekade berikutnya, setelah itu dia benar-benar bisa beralih ke variety show atau menjadi bos. Selama dia tidak merusak dirinya sendiri, Sirah, yang merupakan diva papan atas, akan dapat meraup keuntungan yang cukup besar selama 2 dekade ke depan. Jadi, dia merawat Claire dengan sangat baik, dan jauh lebih perhatian daripada Jennifer Perry. Lagi pula, ini adalah satu-satunya bantuan yang diminta Luke darinya. Setelah mengobrol selama setengah jam, Sirah berpamitan dan pergi. Dia sekarang benar-benar bernilai ratusan ribu dolar setiap menit, dan jadwalnya penuh dengan pekerjaan, iklan, dukungan, dan pertemuan penggemar. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu. Namun, Luke dan Selina juga menerima undangan konferensi pers Victoria's Secret untuk peluncuran lini barunya besok. Claire pergi bersama Sirah. Dia akan pergi ke konferensi pers dengannya besok. Status kelas 3-nya tidak cukup baik baginya untuk tampil di konferensi pers untuk Victoria's Secret. Sirah membawanya terutama untuk memperluas wawasannya. Lebih baik bagi Claire untuk mengalaminya secara langsung. Dapat dikatakan bahwa Sirah melakukan yang terbaik sebagai seorang guru. Dalam perjalanan pulang, Selina mengutak-atik kartu undangan. "Apakah kamu ingin memeriksanya besok?" "Hah?" Lukas tercengang. Dia tidak berencana untuk pergi sama sekali. Victoria's Secret adalah merek pakaian dalam. Dia bukan Taipan, dan tidak tertarik pada supermodel. Dia telah membeli beberapa item dari Victoria's Secret sebelumnya sebagai hadiah untuk Jenny dan Elena. Tetapi dia pergi ke toko itu sendiri dan meminta asisten penjualan membantu memilih barang-barangnya. Bagaimanapun, dia tahu statistik gadis-gadis itu seperti punggung tangannya. Mendengar kata-kata Selina, Luke berpikir sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Oke, jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, belilah." Selin meliriknya. "Apakah saya membayar?" Lukas mengangkat bahu. "Aku akan membayar." Selina mengangguk puas dan melemparkan undangan itu ke dalam kotak sarung tangan. Mungkin sulit bagi orang lain untuk mendapatkan undangan ini, tetapi tidak bagi mereka. Hanya saja dia tidak pernah punya waktu untuk pergi.
Dia merasa bahwa Luke pasti menginfeksinya dengan kemalasannya. Sekarang, dia akan langsung pergi ke toko, membeli apapun yang dia suka, dan pergi. Itu lebih seperti bagaimana seorang pria membeli pakaian daripada seorang wanita. Selina tidak berpikir ini adalah gambar yang bagus. Lagi pula, seorang wanita yang terlalu jantan bukanlah hal yang baik. Harus dikatakan bahwa dengan klon Star of Justice, Luke punya banyak waktu di tangannya. Ini hanya di permukaan, namun, intinya, 2 kali jumlah energi yang dikonsumsi ketika mereka berdua bergerak pada waktu yang sama. Namun demikian, keuntungannya adalah gerakannya tidak akan terpengaruh oleh berbagai aliasnya lagi. Misalnya, jika dia pergi ke konferensi pers, tiruannya masih bisa keluar dan melakukan tindakan heroik, dan semua orang dan kamera pengintai di konferensi pers akan menjadi alibi Luke. Di masa depan, ketika orang lain menyelidiki identitas sebenarnya dari alias ini, Luke akan segera dihilangkan sebagai tersangka. Jadi, tidak akan membuang-buang waktu untuk menemani Selina ke konferensi pers. Adapun apa yang harus dibeli, itu mengingatkan Luke bahwa seorang wanita muda akan berusia 1 tahun lebih tua. Mungkin dia bisa memilih desain terbaru dan menyesuaikan sesuatu untuknya. Tapi ketika dia melirik Selina, yang menyenandungkan, panggil aku mungkin, sambil makan lollipop, dia menggelengkan kepalanya. Wanita ini mungkin tidak pernah menyadari bahwa dia mulai menua mundur. Selina memandangi wajahnya setiap hari dan tidak menyadari bahwa wajahnya perlahan berubah menjadi lebih muda. Luke, di sisi lain, memiliki semua data pengujiannya, yang membuktikan bahwa itu bukan ilusi. Dalam hal konstitusi fisiknya, Selina telah menua ke belakang sejak Gold Nugget membentuk hubungan simbiosis dengannya. Wanita itu akan berusia 26, tetapi dalam 2 atau 3 tahun, fisiknya mungkin kembali ke puncak usia 20-an. Seorang kepala anjing pernah berkata bahwa setelah simbiosis, kondisi fisik inangnya akan meningkat secara signifikan, sangat normal bagi mereka untuk berhenti menua begitu cepat, asalkan jeroan mereka tidak dimakan oleh simbiote yang lapar. Selina berusia 20-an, setelah simbiosis, dia bisa hidup selama 1 abad lagi. Dengan demikian, Selina sudah memiliki masa muda dan umur panjang yang diimpikan oleh banyak wanita. Tapi dia tidak tahu. Luke juga secara khusus memberitahu kepala anjing itu untuk tidak menyebutkan hal ini kepada Selina untuk sementara waktu. Yang terbaik adalah mengambil tindakan pencegahan yang cukup terlebih dahulu dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan berita yang menghancurkan bumi seperti itu. Wanita lain manapun akan menjadi gila karena gembira setelah mendengar itu. Selina bukan orang biasa sekarang, tidak baik jika dia ingin keluar dan menghajar para hooligan untuk merayakannya, seperti Luke. Ketika saatnya tiba, keduanya harus mempertimbangkan untuk menggunakan sistem 1000 wajah untuk membuat wajah mereka terlihat lebih dewasa. Di dunia ini, ada 2 sisi dari segalanya. Sebenarnya cukup merepotkan untuk hidup lama tanpa menjadi tua secara fisik. Bab 1205, Halo Keberuntungan dan Banyak Wajah Rahasia Victoria. Malam berikutnya, Luke dan Selina keluar dengan pakaian formal yang langka. Meskipun tak satu pun dari mereka adalah tipe yang mengikuti tren mode, mereka tidak seperti karakter utama yang tidak biasa dalam novel online yang akan bersikeras mengenakan sandal jepit dan celana pendek di tengah sekelompok tamu berpakaian formal. Luke sangat percaya bahwa perilaku semacam ini yang menyiksa diri sendiri dan orang lain tidak dapat dimaafkan, dan kedua belah pihak tidak boleh menderita karenanya. Luke mengeluarkan kartu undangan di pintu, lalu berjalan masuk dengan Selina di lengannya. Secara alami, nama di kartu undangan adalah miliknya, dan dia bisa membawa 1+. Jika dia tidak datang, akan canggung bagi Selina untuk datang sendiri. Itu sebabnya dia langsung mengerti ketika Selina bertanya apakah dia akan datang. Bukan karena Sirah memandang rendah Selina atau tidak bisa memberinya kartu undangan lagi, tetapi dia tahu bahwa mereka ada di halaman yang sama. Sirah secara alami hanya memberi Luke 1 kartu undangan karena dia ingin dia menonton penampilannya. Jika dia memberi mereka masing-masing, Luke mungkin terlalu malas untuk datang. Claire secara tidak sengaja menyebutkan beberapa kali bahwa kakaknya sama sekali tidak tertarik dengan fashion. Dan Sirah dapat melihat sendiri bahwa pakaian sehari-hari Luke sangat biasa. Alasan dia menarik adalah murni karena dia memiliki dasar yang baik, temperamen, sosok, dan wajahnya semuanya di atas rata-rata. Orang dengan statistik seperti itu akan bersinar bahkan dengan celana pendek dan tank top, sementara pria biasa akan terlihat ceroboh dan jorok. Sejujurnya, Sirah tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang bisa begitu santai. Lagu-lagu yang dia berikan padanya sangat populer, tetapi dia tidak pernah meminta tiket pertunjukan. Setelah konser gempa,
dia berencana untuk memberinya beberapa tiket. Itu adalah pertama kalinya Claire, yang menjadi asistennya saat itu, menyebutkan bahwa kakaknya tidak pernah menonton konser. Dia mengatakan itu akan sia-sia dan sia-sia untuk memberikan tiketnya. Sirah tidak percaya padanya, dan mengiriminya tiket beberapa kali. Tapi Lukas tidak pernah datang. Dia bahkan tidak memberikan tiket itu kepada orang lain, seolah-olah dia tidak pernah menerimanya. Itu hampir benar, Luke hanya mendengar siput kecil menyebutkan bahwa Sirah telah mengiriminya tiket, sebelum dia memberikan, dan melemparkan masalah itu ke benaknya. Dia tidak punya waktu untuk menghadiri konser. Tidak termasuk berapa lama konser itu sendiri, setidaknya butuh 1 jam untuk bola balik. Juga, dia memiliki keberuntungan yang meragukan. Ketika Sirah memimpin acara amal gempa bumi California terakhir kali, beberapa teroris muncul untuk membuat berita besar. Bagi Sirah, yang mengubah dirinya di usia 30-an, ini adalah saat yang sangat genting. Jika sesuatu yang besar terjadi, dia harus meminta maaf kepada seluruh negeri, bahkan jika itu bukan salahnya. Paling-paling, itu akan menunda kebangkitan karirnya selama beberapa tahun, paling buruk, kemunduran ini bisa menyebabkan dia kehilangan segalanya. Itulah sebabnya Luke jarang mengunjungi wilayah yang bersahabat. Teman, yang lebih sering dia kunjungi mungkin adalah seorang taipan tertentu, dan pada akhirnya. Namun, datang ke tempat skala kecil ini malam ini seharusnya baik-baik saja. Selain itu, ini adalah acara Victoria's Secret, dan Sirah hanya sebagai bintang tamu. Jika terjadi sesuatu, Victoria's Secret yang akan bertanggung jawab. Efek dari nasib buruknya seharusnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Benar saja, semuanya berjalan lancar, mulai dari Sirah yang tampil membawakan chandelier, hingga saat dia melepas riasannya dan beralih ke Luke dan Selina bersama Claire untuk menonton pertunjukan bersama. Ketika konferensi pers pada dasarnya selesai dan para desainer membawa supermodel keluar untuk panggilan tirai, Sirah dipanggil oleh seorang anggota staf. Luke, yang memiliki pendengaran yang baik, mendengar staf mengatakan bahwa Sirah dan semua asistennya harus pergi ke belakang panggung, dan ada sesuatu yang mereka perlu bantuan. Dia berkata dengan santai, hubungi aku jika ada apa-apa. Sirah memeluknya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia kemudian pergi bersama Claire dan karyawan itu. Kurang dari 5 menit kemudian, telepon Luke berdering. Dia mengeluarkannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah dia benar-benar mengacaukan orang lain dengan nasib buruknya? Tidak mungkin, kan? Lihatlah betapa riangnya Tony. Terlepas dari lubang di dadanya, dia baik-baik saja. Matt mungkin telah tersingkir beberapa kali, tetapi dia tidak mengalami cedera besar. Bahkan anak-anak setengah dewasa di Clinton sekarang memindahkan batu bata, tidak, mereka memindahkan bahan bangunan sekarang. Ini mungkin sedikit melelahkan, tetapi bayarannya jauh lebih baik daripada melakukan pekerjaan sambilan. Mereka jelas sedang dalam perjalanan untuk menjadi pekerja kerah biru. Jadi apa yang terjadi dengan Sirah? Sedikit tidak yakin, dia dan Selina mengenakan lencana mereka dan meminta staf membawa mereka ke belakang panggung. Segera setelah mereka tiba, Claire, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, melambaikan tangannya. Dia tidak memanggil dengan gegabah. Tindakannya sedikit mencolok, tetapi tidak menarik banyak perhatian. Lukas mengangguk dalam hati. Sirah telah merawat adiknya dengan baik. Claire sangat lincah, tapi setidaknya dia punya otak. Jika dia memanggil, semua orang akan memperhatikan Luke dan Selina. Untuk seseorang seperti Luke yang terbiasa menembak secara diam-diam dan diam, itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Saat dia mendekati kerumunan, dia dengan cepat memindai mereka. Dia belum tahu apa yang telah terjadi, tetapi Sirah tahu betul bahwa Luke bernilai 5.000 per jam untuk tugas pribadi. Mustahil baginya untuk memanggilnya untuk masalah kecil, kemungkinan besar itu adalah kasus besar. Dia mencatat orang-orang di sini yang tampak gugup, takut, atau khawatir, atau yang berpura-pura tenang. Sikap seperti ini tidak aneh ketika sebuah kasus terjadi. Tapi melihat dari perspektif lain, mereka yang acuh tak acuh atau tersenyum saat menonton pertunjukan bisa dikesampingkan. Karena mereka yakin bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ada terlalu banyak orang seperti ini di lingkaran mode. Luke bahkan tahu bahwa banyak dari mereka yang berpura-pura khawatir padahal sebenarnya, mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi, beberapa bahkan menyombongkan diri. Hanya dalam selusin langkah, dia telah melenyapkan 70% dari sekitar 30 orang yang hadir. Sebagian besar orang yang hadir adalah supermodel. Anggota staf tidak mengatakan apa-apa, tetapi hampir semua super imut memiliki ekspresi yang mengatakan, bisakah kamu cepat menyelesaikan ini?
Saya masih harus bergegas ke tempat berikutnya. Petik 2. Pada saat itu, supermodel glamor di belakang panggung jauh lebih bersahaja. Kebanyakan dari mereka mengenakan mantel tebal untuk menghindari masuk angin, tetapi dalam situasi darurat, mereka tidak punya waktu untuk memakai celana dan kaki mereka telanjang. Ada yang memakai sepatu hak tinggi dan ada yang bergerak dengan sandal, ada juga yang masih memakai riasan dan ada juga yang tidak terburu-buru melepasnya. Ada banyak daging yang dipamerkan, tetapi mereka tidak memiliki kecantikan yang menggugah jiwa seperti di atas panggung. Dibandingkan dengan wajah glamor di runway, supermodel ini lebih terlihat seperti ibu rumah tangga saat itu. Tentu saja, itu belum semuanya. Dengan hidung mancungnya, Luke dapat mengetahui bahwa banyak dari mereka yang merokok malam ini, dan 2 orang bahkan kecanduan narkoba. Bahkan ada perilaku yang lebih teduh yang tidak ingin dia pedulikan. Itu sedikit memuakkan. Bab 1206, kasus pencurian lain. Tetapi tidak peduli seperti apa penampilan mereka, pada dasarnya mereka apatis, acuh tak acuh, atau tidak sabar. Banyak orang bahkan melihat waktu sesekali. Meskipun mereka tidak seperti Luke, yang bisa menghasilkan ratusan ribu per menit, mereka masih bisa mendapatkan beberapa ratus atau ribu setiap menit. Sebuah insiden di konferensi pers ini hanya akan menunda mereka untuk menghasilkan uang. Namun, merek ini terlalu besar. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan mereka, tidak ada yang berani pergi. Ketika Selina masuk dan menunjukkan lencananya, tidak ada yang bereaksi. Beberapa sangat tidak senang dan merasa bahwa masalah malam ini adalah buang-buang waktu. Beberapa tidak terburu-buru, dan sebaliknya tertarik untuk menonton pertunjukan. Banyak wajah kehidupan tercermin dengan sempurna dalam kumpulan supermodel teratas ini. Luke, yang telah berubah menjadi penonton rahasia, mengamati semua orang dari sudut yang tenang saat dia mendengarkan Selina dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, rincian kasus malam ini terungkap, dan itu sangat sederhana, sesuatu telah hilang pada konferensi pers. Dengan Sirah sebagai tamu istimewa, Givenchy telah memberinya kalung berlian baru untuk konferensi pers. Sekarang, kalung itu hilang, dan harganya $3 juta. Saat Luke mendengar itu, dia mengutuk dalam hati. Dengan serius, kalung lain. Bobby Max, manajer PR Luke, telah menginstruksikan simpanse jinaknya untuk mencuri kalung berlian Sirah sebelumnya, tetapi Luke telah menangkapnya. Saat pikiran itu melintas di benaknya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sirah telah kehilangan kalung berlian terakhir kali, dan Luke telah membantunya memilah Bobby, manusia super bastard itu. Jangan bilang dia harus memilah kehidupan manusia super lain. Saat Luke memikirkan ini, dia mengamati lebih lama. Dia menyuruh Selina untuk menanyai orang-orang di sini terlebih dahulu dan membuat mereka tetap tenang untuk sementara waktu sementara dia berkeliaran untuk melihat-lihat. Mendengarkan kata-kata di lubang suaranya, Selina sedikit mengangguk, seolah-olah sebagai reaksi atas apa yang dikatakan karyawan di depannya. Unit komunikasinya aktif, jadi Luke tidak akan melewatkan percakapan. Luke terbiasa membagi perhatiannya menjadi 2, dan mereka berdua sudah lama terbiasa membagi pekerjaan dengan cara ini. Berdasarkan apa yang baru saja dia dengar, Luke pergi ke ruang ganti Sirah. Sebagai diva top di Amerika, Sirah memiliki ruang rias untuk dirinya sendiri. Dia menghasilkan $37 juta tahun lalu. Tahun lalu, supermodel top dunia hanya memperoleh 18 juta, yang kedua 12 juta, dan yang ketiga 8 juta. Penghasilan ketiga supermodel yang digabungkan masih belum bisa dibandingkan dengan pendapatan Sirah. Selain itu, Sirah baru menjadi populer di paruh kedua tahun lalu, dan pendapatannya meroket tahun ini, mungkin saja dia bisa menghasilkan lebih dari apa yang bisa digabungkan oleh 5 supermodel. Selama dia tidak bertindak sembarangan, bahkan jika dia beralih karir dan menjadi seorang makeup blogger, misalnya, dia masih bisa menghasilkan jutaan dalam 1 dekade. Hampir beberapa tahun bagi kebanyakan supermodel setelah mereka mencapai puncaknya. Ada banyak orang yang mundur dari garis depan setelah 5 tahun untuk memberi jalan bagi generasi yang lebih muda, mereka tidak bisa dibandingkan dengan penyanyi yang bisa mendapatkan cukup dari 1 album selama sisa hidup mereka. Status Sirah nyaman untuk penyelidikan Luke. Dia menunjukkan lencananya dan meminta anggota staf yang menjaga pintu untuk membukanya. Setelah mengaktifkan Sharp Nose sejenak, Luke memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang telah terjadi. Hanya ada beberapa aroma di dalam, dan sebagian besar orang masih di dalam. Hanya ada satu gadis muda asing yang aromanya jelas bukan milik tempat ini. Aromanya tidak membawa jejak kosmetik atau parfum kelas menengah. Sebaliknya, itu membawa bau khas anak-anak dari daerah kumuh, seperti gulma,
rokok, alkohol, dan bau badan dari hari-hari tidak mandi. Gadis muda ini mungkin adalah pencuri yang telah mencuri kalung berlian itu. Luke mengangguk dan meminta anggota staf menutup pintu. Dia kemudian berjalan menyusuri lorong. Setelah mengambil beberapa putaran, dia membuka pintu kecil dan berjalan keluar. Dia melihat ke langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Malam telah tiba, dan gerimis di New York. Dia menunjukkan lencananya dan memberi isyarat pada seorang anggota staf yang menjaga pintu. "Apakah kamu di sini sepanjang waktu?" Karyawan itu mengerutkan kening. Iya, Lukas menggelengkan kepalanya. Dia bisa dengan jelas merasakan keraguan pria itu. Dia jelas berbohong. Dia bertanya lagi, "Apakah kamu yakin tidak meninggalkan pintu ini sekitar 20 hingga 30 menit yang lalu?" Wajah karyawan itu menegang. "Aku tidak melakukannya." Luke melirik selangkangan pria itu dan menghela nafas. "Ketika kamu pergi untuk buang air kecil, kamu mendapat sedikit luka di celanamu, bukan?" Wajah pekerja itu jatuh. Apa? Aku tidak." Luke tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi begitu saja. Dia tidak berpura-pura ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia juga tidak sengaja menakut-nakuti pria itu, dia hanya ingin memastikan apakah anggota staf itu bersekongkol dengan pelaku. Dilihat dari suasana hati pria itu, dia paling banyak pergi ke kamar mandi sekali. Perilaku ceroboh semacam ini sangat umum. Sebagai seorang detektif, bagaimanapun, Luke hanya bertanggung jawab untuk mengambil kalung itu, dan tidak berkewajiban untuk membantu mendidik karyawan. Setelah memberitahu Selina apa yang dia lakukan di unit komunikasi, dia menghilang ke gang basah. Bau itu terpecahkan oleh hujan rintik-rintik, termasuk aroma pencuri cilik yang masuk ke ruang rias. Jika saat pertama kali mendapatkan hidung tajam, dia tidak akan bisa terus melacak orang itu, dan hanya akan bisa menyerah, seperti saat dia melacak pembunuh berantai, Stu Cooper. Sekarang, bagaimanapun, dia masih bisa mencoba. Garis-garis aroma, yang utuh saat tidak ada angin atau hujan, telah berubah menjadi gelembung di malam hujan. Mereka melayang dalam pola serampangan di sepanjang jalan dan dengan cepat berkurang jumlahnya, tetapi belum sepenuhnya menghilang. Fragmen aroma yang tersisa seperti titik. Selama dia menghubungkan titik-titik itu, dia akan bisa mendapatkan garis yang mendekati kebenaran. Luke berlari cepat. Dia tidak takut salah langkah. Bahkan jika dia pergi ke arah yang salah, tidak perlu lebih dari puluhan meter baginya untuk menyadarinya. Selama dia segera kembali ke titik sebelumnya dan memilih jalan lagi, itu akan memakan waktu tidak lebih dari 5 detik untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia berlari dengan cepat, dan dalam 3 menit, dia berada beberapa ratus meter dari venue. Lukas mengerutkan kening. Bau si pencuri kecil telah menghilang. Titik terakhir ada di sisi jalan, sementara pintu terdekat di sekelilingnya tidak memiliki aroma wanita itu. Kemungkinan aromanya tiba-tiba menghilang karena dia masuk ke dalam mobil. Mobil yang menjemputnya tidak memiliki bau khusus, atau mobil itu dibawa ke sini dari tempat lain. Ia mengambil pencuri kecil itu dan pergi. Tanpa aroma untuk dibandingkan, Luke tidak bisa memutuskan aroma mobil mana yang harus diikuti dari sini. Bab 1207, Pelacakan, Penjahat, dan Seorang Gadis. Tapi selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, tidak akan sulit untuk memecahkan kasus ini. Luke mengangkat kepalanya dan tertawa. Ada kamera pengintai di mana-mana. Mobil ini muncul di jalan dengan begitu banyak kamera pengintai dan menangkap pencuri kecil itu. Pengemudinya mungkin tidak menyangka akan dilacak sampai di sini sama sekali. Selama seseorang melacak mobil, kalung dan tersangka tidak akan bisa melarikan diri. Luke mengeluarkan ponselnya dan menelepon Elizabeth. Hanya dalam beberapa kata, dia memberitahu dia waktu dan tempat. Selama dia memeriksa rekaman pengawasan untuk area ini, ada kemungkinan besar dia akan menemukan sesuatu. Memikirkan itu, dia memeriksa dengan Selina, meletakkan teleponnya, dan kembali ke tempat dia datang. Sekarang setelah mereka memiliki petunjuk, dan Selina telah mengajukan semua pertanyaan yang dia butuhkan, tidak perlu menahan supermodel dan staf. Selina memberitahu Sirah secara pribadi bahwa Luke telah menemukan sesuatu, dan menyuruhnya untuk tidak menutup telepon. Sirah benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini. Dari awal hingga akhir, staf Givenchy lah yang menjaga kalung itu. Sirah hanya memakainya saat membawakan satu lagu di atas panggung. Ketika dia turun dari panggung, dia melepas kalung itu dan mengembalikannya ke pihak lain, dia telah dipantau sepanjang waktu. Dia tidak segera pergi karena dia tidak ingin menimbulkan gosip. Juga, ketika dia datang lebih awal,
Luke mengatakan bahwa dia bisa mencarinya jika terjadi sesuatu, itulah sebabnya dia pikir dia bisa memintanya untuk memeriksanya. Tentu saja bermanfaat jika seorang detektif bisa memecahkan kasus yang berharga, seperti ini, itu akan memudahkan mereka untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Namun, dia tidak tahu banyak tentang pekerjaan Luke. Bagaimanapun, dia adalah seorang selebriti. Sirah memiliki hubungan yang cukup baik dengan Luke, dan tentu saja tidak akan menggunakan koneksi pribadi untuk menyelidikinya, bukan itu yang dilakukan teman-teman. Bagaimanapun, tidak apa-apa jika Luke tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Pencurian itu dilakukan di atas kepala Givenchy sendiri, dan NYPD tentu saja tidak harus disalahkan untuk itu. Meskipun mereka banyak berkontribusi dalam penyelidikan, ini adalah contoh klasik dari kasus dengan risiko rendah dan pengembalian tinggi. Selina membiarkan Sirah dan Claire pergi duluan dan tidak membuang waktu mereka. Kemudian, dia meminta yang lain meninggalkan kontak mereka jika ada kemungkinan penyelidikan lanjutan, mudah-mudahan, semua orang akan bekerja sama. Para supermodel sedang tidak mood, dan pergi begitu mereka selesai mendengarkan. Investigasi lanjutan apa? Pergi ke neraka. Setelah hari ini, mereka tidak akan bekerja sama dengan baik dengan polisi. Luke telah mengikuti rute pelarian si pencuri yang berliku. Kembali tidak harus merepotkan, dan dia langsung mengambil jalan pintas. Tapi setelah berjalan lebih dari 100 meter, telinganya berkedut, dan dia berbelok ke gang kecil. Dia mendengar ledakan tawa jauh di dalam gang. Gelombang suara dasar memungkinkannya untuk menangkap suara yang tidak jelas dan tersebar di tengah hujan. Aku paling benci predator oportunistik sepertimu. Kamu tidak memiliki moral sama sekali, gumamnya sambil mempercepat. Tapi dia tidak mengenakan setelan Batman sekarang, dan tidak bisa begitu saja menjatuhkan mereka dan selesai dengan itu. Saat dia bergerak, ekspresi Luke berubah aneh, dan dia mempercepat langkahnya. Beberapa saat yang lalu, seorang gadis telah dikelilingi oleh 5 penjahat di kedalaman gang. Salah satu dari mereka sudah meraih salah satu tangannya dan mencoba menarik tangannya yang lain dari dadanya. 4 penjahat lainnya semuanya mencemooh. Mereka tidak terburu-buru untuk membantu, dan senjata serta belati di tangan mereka menunjukkan bahwa mereka hanya menikmati sensasi kucing bermain dengan tikus. Memang tidak ada tekanan bagi 5 pria dewasa untuk berurusan dengan seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Penjahat yang telah mengambil tindakan berkata, "Jangan gugup, santai. Kami yang terbaik dalam memeriksa tubuh." Petik 2. Gadis itu ketakutan, tapi dia tidak menyerah. Tidak, bahkan tidak memikirkannya. Petik 2. Penjahat itu terus tersenyum. Tidak apa-apa, serahkan semuanya padaku, sayang. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menekan gadis itu. Ekspresi gadis itu berubah lebih buruk saat dia gemetar. Itu bukan murni ketakutan, tapi dia melakukan yang terbaik untuk menangkis penjahat itu. "Wow, kamu benar-benar kuat, Penjahat yang menikmati dirinya sendiri tiba-tiba membeku, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melepaskan tangan gadis itu dan perlahan melangkah mundur. Teman-temannya tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mulai berteriak. "Hei, Farby, jika kamu tidak bisa melakukannya, kita akan pergi dulu." Tapi mereka segera tercengang. Ketika Farby menjauh dari gadis itu, cahaya putih muncul di antara mereka. Pada pandangan pertama, sepertinya senter tiba-tiba dinyalakan di antara mereka. Farby akhirnya mengambil 2 langkah menjauh dari gadis itu. Baru pada saat itulah teman-temannya menyadari bahwa cahaya putih itu bukan dari Silau Taser, seperti yang mereka kira. Gadis itu memegang kristal putih yang bersinar dan tembus pandang yang panjangnya sekitar 10 cm. Kristal putih itu seperti pedang bermata 2, dan salah satu ujungnya sudah berlumuran darah yang mengalir ke tangan gadis itu. Para penjahat menatap Farby dan melihat luka berdarah di perutnya. WTF. Apa-apaan itu? Dia menggunakan itu untuk menusuk Farby. Touch. Apa yang kamu lakukan? Keempat penjahat itu hanya bisa berteriak ketakutan. Pada saat itulah Luke tiba dan menatap semuanya dengan takjub. Orang-orang di gang, di sisi lain, terlalu panik dengan kejadian tak terduga ini untuk memperhatikannya. Berpikir cepat, dia merunduk agar tidak terlihat di belakang tempat sampah. Dia mengeluarkan dari inventarisnya setelan tempur portabel yang terlihat seperti laptop super tebal dan mengaktifkannya. Beberapa detik kemudian, dia mengenakan setelan itu. Setelah dia selesai, dia mengaktifkan fungsi siluman dan berubah menjadi bayangan transparan yang melengkung. Terkejut dan ketakutan, para huligan merasakan bagian belakang kepala mereka meledak dengan rasa sakit, dan mereka pingsan.
Kemudian, gadis yang juga panik itu merasakan sedikit nyeri di lehernya. Udara di depannya tampak berkilauan, dan setelah beberapa saat linglung, dia akhirnya pingsan. Luke menangkapnya dan memasukkannya ke Space 2. Kemudian, dia berjongkok untuk memeriksa gangster yang telah ditikam, dan menghela nafas lega. Cedera pria itu tidak serius, dan tidak ada organ penting yang tertusuk. Dia terutama takut konyol oleh rasa sakit dan darah. Berpikir sejenak, Luke mengeluarkan jarum suntik dengan cairan merah muda di dalamnya. Membuat penyesuaian cepat, dia menyuntikkannya ke dalam luka. Ada kurang dari 2 mm live 1 merah muda di jarum suntik. Luke menyingkirkan jarum suntik itu dan menghela napas. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut meninggalkan bukti yang mungkin mendorong penyelidikan, dia akan memasukkan orang-orang ini ke ICU malam ini, apalagi menggunakan live 1. Tapi dia datang ke sini dengan identitas aslinya. Karena aturan keselamatan pertama, dia harus menjaga kelima orang ini tetap hidup selama beberapa hari. Selama Farby tidak mengalami cedera perut, tidak ada yang akan percaya apapun yang dikatakan kelima penjahat itu. Bab 1208, Pembersihan Profesional dan Pertemuan, Teman Terbaik. Memikirkan itu, Luke dengan cepat menanggalkan t-shirt Farby, yang memiliki luka di dalamnya, dan membasuh darah di tubuh Farby. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Melempar para penjahat ke tangga di gedung apartemen tidak jauh, Luke menunggu sampai cedera pada Farby pada dasarnya menghilang sebelum dia mengenakan kaos murahan pada pria itu. Setelah semuanya selesai, dia melepas seragamnya dan menyimpannya, sebelum dia keluar dari gang dan kembali ke venue. Hanya sedikit orang yang memperhatikan kembalinya Luke. Kecuali penjaga yang panik di pintu belakang yang mengkhawatirkan pekerjaannya, kebanyakan orang sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah seorang detektif, apalagi dia telah pergi dan kembali. Dia menemukan Selina, yang sedang menjelaskan prosedur tindak lanjut kasus itu kepada orang yang bertanggung jawab. Dia mengangguk pada orang yang bertanggung jawab, dan Selina segera mengakhiri percakapan dan pergi. Orang yang bertanggung jawab tercengang melihat kontras antara penampilan Selina dan pekerjaannya. Dia samar-samar merasa bahwa detektif wanita ini benar-benar bisa menjadi model. Sangat disayangkan bahwa pada dasarnya tidak ada model profesional yang memulai debutnya di usia 20-an, itu masih mungkin jika itu adalah selebriti yang beralih karir. Pada akhirnya, seorang detektif pria yang lebih muda tetapi sama tampannya telah muncul dan memanggil detektif wanita itu pergi. Orang yang bertanggung jawab berpikir bahwa jika pemuda ini bekerja sedikit lebih keras, maka mungkin, tunggu, dia seorang detektif. Orang yang bertanggung jawab, yang telah melihat sebagian besar dunia, tercengang. Anak laki-laki itu terlihat dewasa, tetapi itu sama dengan banyak model pria. Namun, dia bisa melihat sekilas bahwa ini adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun, namun dia sebenarnya adalah seorang detektif. Pria itu tidak bisa tidak mengingat bagaimana Selina memperkenalkan dirinya di awal, sebagai detektif dari Biro Detektif NYPD Haki. Orang yang bertanggung jawab menggaruk kepalanya. Apakah kamu bercanda? Sejak kapan NYPD menggunakan pekerja anak? Apakah ada begitu sedikit anak muda yang mau menjadi polisi saat ini? Memikirkan itu, dia menghela nafas. Itu mungkin benar-benar terjadi. Hukum dan ketertiban di New York telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dan ada banyak insiden besar baru-baru ini. Dia mendengar bahwa Departemen Kepolisian sudah mencoba kebijakan rekrutmen baru. Siapapun yang lulus dari Akademi Kepolisian pada usia 18 tahun sudah dapat mengambil tugas aktif. Bukan sebagai pelamar, tetapi sebagai petugas polisi resmi. Persyaratan usia minimum adalah 18 tahun, sehingga pelamar belum lulus dari perguruan tinggi. Dengan kata lain, Anda tidak lagi membutuhkan gelar sarjana untuk bekerja di NYPD. Pemuda ini mungkin adalah umpan meriam yang telah direkrut dalam situasi ini. Orang yang bertanggung jawab hanya bisa berpikir seperti ini. Kalau tidak, dia tidak bisa mengerti mengapa seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun bisa masuk ke biro detektif, yang bertanggung jawab atas kasus-kasus besar. Di sisi lain, Luke dan Selina kembali ke Departemen Kepolisian. Bahkan setelah pukul 9 malam, Elizabeth masih belum pulang kerja. Itu karena kepala departemennya telah bekerja lembur baru-baru ini. Karena Luke telah meneleponnya hari ini, dia dapat memeriksa kemajuannya dalam kasus ini serta memeriksa murid pertama ini. Di Departemen Kepolisian, dia mengeluarkan 2 kue kering dari kotak makanan dan membawanya ke atas. Sebelum dia pergi ke Elizabeth, dia melewati meja Elsa dan memberi wanita besi, yang juga bekerja lembur, salah satu kue kering. Lelah, Elsa menerima camilan larut malam sambil tersenyum,
tetapi Luke menghentikannya ketika dia akan mengambil kopi untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika kamu menambah berat badan karena kamu tidak gemuk sekarang, tetapi kamu akan mendapatkan kerutan jika kamu begadang. Elsa bersandar dan berkata, baik, terima kasih atas perhatian Anda. Seseorang belum memberi saya makanan ringan baru-baru ini, jadi saya benar-benar tidak bisa menambah berat badan. Lukas tertawa. Bahkan jika kamu akan dipromosikan, jangan bekerja terlalu keras. Elsa berkata, bukankah penting untuk bekerja keras sebelum kamu dipromosikan? Luke merasa itu aneh. Bukankah seharusnya kamu menghemat kekuatanmu untuk menghadapi tekanan promosi? Jika Anda bekerja keras sekarang, tidakkah Anda takut orang lain akan mendapat manfaat setelah Anda dipromosikan? Petik 2. Elsa memutar matanya dan kehilangan kata-kata. Menyerah pada nasibnya, dia berdiri dan memasukkan file kasus ke dalam tasnya, dan Selina membantunya mendapatkan mantelnya. Sambil menggigit soufflé-nya, Elsa berkata, ayo pergi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan meyakinkan Elizabeth untuk berhenti bekerja. Lukas tertawa. Mereka bertiga tidak terburu-buru saat mengobrol dalam perjalanan menemui Elizabeth. Sebagai kapten tim baru, Elizabeth memiliki kantor terpisah. Dalam hal itu, dia berada di depan Elsa dan Luke, yang tidak pernah memiliki kantor sendiri. Di bawah tatapan Elsa dan Selina, Luke hanya menjulurkan kepalanya ke kantor dan berkata, 10 menit. Ayo makan malam di tempatku. Elizabeth, yang sibuk, mengangguk sambil tersenyum. Dia menyelesaikan pekerjaannya dalam 5 menit dan berdiri. Oke, ayo pergi. Raut wajah Elsa berubah. Aku bertanya padamu beberapa hari yang lalu kapan kamu akan bebas datang berbelanja denganku untuk membeli beberapa pakaian baru untuk musim semi. Bukankah kamu bilang kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Elizabeth tertawa. Betul sekali. Saya bebas sekarang, tetapi toko-toko fashion itu tidak buka di malam hari. Elsa mendengus dan menunjuk padanya untuk menunjukkan bahwa dia akan mengingat ini. Mereka tertawa ketika mereka pergi ke tempat parkir. Elsa tidak benar-benar marah. Teman terbaik, bekerja secara berbeda untuk semua orang. Beberapa bersedia untuk pergi berbelanja bersama, tetapi juga umum bagi beberapa orang untuk enggan. Teman baik bisa pergi ke pesta atau bepergian bersama, tetapi tidak terpisahkan. Juga tidak ada yang namanya, kakak yang baik, karena tidak ingin melakukan sesuatu. Elsa juga tahu bahwa poin utamanya adalah Luke yang angkat bicara. Baik dia maupun Elizabeth akan berkata pada diri mereka sendiri, bagaimanapun, pekerjaan tidak pernah berakhir. Libur malam akan bagus. Petik 2. Luke hanya memberi mereka alasan untuk istirahat. Lagi pula, sangat jarang orang ini mengundang mereka sebagai tamu. Mereka berempat kembali ke Clinton, dan Luke pergi membuat makan malam. Selina dan dua wanita lainnya mulai mengobrol. Hal pertama yang mereka bicarakan adalah pencurian perhiasan Givenchy malam ini. Bahkan Selina, pemalas terbesar di antara ketiga wanita itu, telah mengerjakan banyak kasus, belum lagi Elsa, yang telah berada di bidang pekerjaan ini selama hampir 10 tahun. Setelah Elizabeth memberi mereka informasi awal, mereka mulai menganalisisnya secara logis. Tapi mereka semua berbaring malas di sofa. Jika mereka punya ide, mereka akan angkat bicara, jika tidak, mereka akan mendengarkan orang lain. Memecahkan kasus bukanlah poin utama, itu hanya topik pembicaraan. Setelah Selina memberitahu mereka tentang model dan lini pakaian baru, casing benar-benar terlempar ke samping, dan mode menjadi topik pembicaraan utama. Saat mereka mengobrol, ketiga gadis itu menyesap es anggur mereka dari waktu ke waktu, itu jauh lebih santai daripada minum di luar. Bab 1209, Rencana, Pukul Puncak, dan Kemampuan Baru. Namun, Elsa dan Elizabeth lebih terkendali malam ini. Menjadi sangat mabuk bisa menunggu sampai mereka berbicara dengan Luke tentang situasi saat ini dan makan malam. Banyak yang telah terjadi di New York baru-baru ini, dan NYPD harus menangani banyak hal. Lebih penting lagi, komisaris tampak tua dan lambat bereaksi. Hukum dan ketertiban di New York telah memburuk baru-baru ini, tetapi tidak ada tindakan baru yang diterapkan. Masa jabatan wali kota New York akan segera berakhir, dan beberapa tokoh besar telah menyatakan minat yang kuat pada posisi ini. Sangat umum bagi wali kota baru untuk menggantikan komisaris NYPD yang lama. Sebagai wakil komisaris pertama, Brett akan memiliki kesempatan untuk menjabat. Ketika Elsa menyebutkan ini selama makan malam, Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Luke, seolah bertanya apakah mereka harus membantu. Luke menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Selina tahu bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Bahkan,
jika Brett benar-benar menjadi komisaris, apakah dia akan ditarik dalam setahun? Peristiwa besar di New York baru-baru ini kurang lebih terkait dengan Luke. Meskipun dia tidak memiliki rencana 3 hingga 5 tahun atau apapun, dia masih memiliki beberapa target kecil untuk tahun ini. Sungguh, tidak ada yang tahu berapa banyak situasi tak terduga yang harus diselesaikan NYPD selama waktu ini. Jika Brett benar-benar memanjat, kemungkinan besar dia akan dipukul di puncak, sulit untuk mengatakan apakah posisi itu akan menjadi hal yang baik atau buruk baginya. Tapi siapa yang peduli? Dustin mungkin peduli, tapi untuk saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi sikap orang-orang besar. Meskipun Luke memiliki cara untuk memengaruhi orang-orang ini, dia tidak tertarik menggunakan sumber dayanya sendiri untuk melindungi wakil komisaris Brett, yang belum pernah dia temui. Itu seperti kebanyakan orang mau membantu teman lama, tapi belum tentu mau membantu teman dari teman, yang tidak mereka kenal sama sekali. Luke selalu memiliki sikap khas sebagai warga negara, nasib orang besar tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Apa yang terjadi pada wakil komisaris Brett tidak akan mempengaruhi Dustin. Bahkan jika wakil komisaris jatuh, Luke bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi posisi Dustin. Lagi pula, atasan langsungnya adalah seseorang yang secara langsung mempengaruhi kualitas pekerjaan dan kehidupannya, dan juga temannya. Merenung sejenak, dia membuat keputusan, dia harus perlahan-lahan menghilangkan merek pada Dustin. Paling tidak, Luke tidak bisa membiarkan orang berpikir bahwa Dustin sepenuhnya bergantung pada wakil komisaris Brett. Itu bukan operasi yang sederhana, tetapi tidak akan terlalu sulit untuk ditangani oleh seorang kapitalis besar seperti Jenny. Menjadi CEO memuaskan hasrat batin Jenny, sebagai sekretaris, dia secara alami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan praktis Luke. Titanium Phone Company perlu meningkatkan pengaruhnya dengan NYPD. Mengubah Dustin menjadi hubungan antara perusahaan telepon dan anggota Dewan Stark Industries akan membunuh dua burung dengan satu batu. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi di New York dan tidak ada yang bisa memperbaikinya, itu akan terlalu memalukan bagi perusahaan telepon nomor 1 di dunia. Mereka berempat menghabiskan 1 jam untuk makan dan mengobrol sebelum Luke dengan bijaksana bangkit dan turun, mengatakan bahwa dia akan bekerja memperbaiki mobil tua. Ketika dia turun, dia menunjuk ke atas tanpa ragu-ragu sebagai tanda bagi kepala anjing yang mengikutinya untuk kembali dan mengawasi 3 wanita yang suka mabuk. Gold Nugget dengan kesal berbalik dan naik ke atas dengan ekor di antara kedua kakinya. Itu mengutuk dalam hatinya, apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang tidak tahan betapa gilanya mereka setelah minum? Bahkan mata anjing saya tidak bisa menerimanya. Tapi kepala anjing tidak memiliki keputusan akhir. Itu hanya bisa menyelinap kembali dan menonton episode berikutnya dari pertunjukan retak wanita mabuk di sudut dengan earphone menyala. Luke tidak sengaja menyiksa anjing itu, hanya saja masih ada seorang gadis di Space 2 yang harus dia tangani. Dia duduk di kursi di lantai pertama dan memejamkan mata. Pada saat yang sama, tiruannya kembali ke villa dan melepas baju besinya. Setelah dibersihkan, ia memasuki lab bawah tanah. Dengan pikiran, gadis di Space 2 dibebaskan, dan Osiris, AI medis, juga dibebaskan. Luke mulai memeriksa gadis itu dan mencadangkan datanya. Dia baru saja mulai memeriksa informasi dalam sistem, ketika sistem, Anda telah mengalahkan Tandy Bowen dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Tandy Bowen, Elementary Light of Life prasyarat, 40 strength, 20 mental strength, 10.000 kredit. Sebagian tersedia, Light Dagger, tidak tersedia. Luke terdiam lama setelah membaca pesan itu. Sebenarnya, ketika dia menjatuhkan gadis bernama Tandy Bowen ini, jantungnya melompat beberapa kali. Berkat tekadnya dan dalam upaya untuk menahan suasana hatinya, dia menekan keinginan untuk segera melakukan penelitian, dan kembali untuk menjemput Selina. Kemudian, dia menyampaikan undangan kepada Elsa dan Elizabeth di kantor polisi, dan pulang untuk memasak dan makan malam. Baru pada saat inilah dia bisa mempelajari kemampuan baru ini dengan pola pikir yang tenang. Sebenarnya, dia telah menangkap gadis kecil ini bukan karena dia telah melukai penjahat itu. Sebaliknya, Luke akan menjatuhkan kelima penjahat itu dengan keras di tempat jika gadis itu yang terluka. Tandy telah menjadi korban di gang, tetapi dia juga pencuri kecil yang mencuri kalung berlian itu. Luke tidak tahu mengapa dia dihentikan oleh hooligan di daerah itu. Mereka berdua memasuki gang dari arah yang berbeda, dan baru setelah Luke semakin dekat, dia menyadari bahwa Tandy adalah tersangka pencurian itu. Pada saat dia tiba, dia sudah menikam penjahat itu dengan belati, dan segalanya menjadi berantakan. Berpikir cepat,
Luke dengan cepat memutuskan untuk membantunya membersihkan. Dia bukan orang bermuka dua yang membenci kejahatan di permukaan tetapi sebenarnya terpelintir di dalam. Mengirimnya ke departemen kepolisian untuk pencurian sama dengan menempatkannya di meja pemeriksaan beberapa agen rahasia. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan kekejaman dengan kedok keadilan. Untuk pencuri wanita kecil ini, Tandy, Luke merasa bahwa membiarkan penyihir keluar sekali lagi untuk memberinya pelatihan tertutup selama beberapa bulan adalah hukuman yang cocok. Dia memiliki kakeknya Drax, Robert, Catherine, saudara perempuannya Claire, saudaranya Joseph, dan rekan setimnya yang setia Selina. Keluarga dan pekerjaannya berkembang pesat, dan dia menjalani kehidupan yang nyaman. Dia tidak ingin berubah menjadi orang seperti Paman Frank itu, yang membunuh siapapun yang dia tangkap. Dia juga tidak ingin menjadi seperti Tuan Wayne, yang menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya, karena itu akan membuatnya menjadi lebih cepat gila. Untuk orang-orang yang dia sayangi, dia harus lebih normal. Dia tidak bisa berasumsi bahwa dengan kekuatan super, dia bisa menyelamatkan dunia. Dia tidak bisa berasumsi bahwa dengan kekuatan super, dia bisa membunuh semua orang jahat. Dia tidak bisa berasumsi bahwa dengan kekuatan super, adalah tanggung jawabnya untuk menghukum semua dosa. Singkatnya, seseorang tidak boleh merasa rendah, atau sombong. Jika dia tidak yakin dengan hatinya sendiri, dia, yang semakin kuat dari hari ke hari, hanya akan menyebabkan lebih banyak kehancuran di dunia ini. Saat pikiran berputar di benaknya, dia mempelajari cahaya kehidupan dasar Tandy. Pengalaman tuan rumah, 323.000 per 700.000. Kredit, 998,000. Bab 1210, spekulasi tentang keberuntungan dan kasus kalung yang dicuri. Dia kehilangan lebih banyak poin kredit dan hanya bisa menunda peningkatan inventaris untuk saat ini, tetapi dia tidak terburu-buru. Sejak bertemu dengan tiruan Mephisto, dia hanya bisa merasa tenang jika dia memiliki cukup poin kredit cadangan. Menutup matanya sejenak untuk merasakan efek dari Elementary Light of Life, dia mengangkat tangan kanannya dengan sedikit ragu. Beberapa detik kemudian, cahaya putih kabur muncul di ujung jari telunjuknya. Di bawah matahari, sedikit cahaya putih ini akan diabaikan. Tetapi pada jarak 10 cm di depannya di lab pada malam hari, dia melihat dengan sangat jelas bahwa ada cahaya putih samar di jari telunjuknya. Luke memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Merasakan penjelasan sederhana sistem tentang kemampuan ini, dia bergumam, tidak mungkin. Kemampuan sihir. Berpikir sejenak, dia mengambil pisau bedah dan membuat sayatan yang sangat kecil di lengan Tandy yang tidak sadarkan diri, seperti sayatan kertas. Kemudian, dia meletakkan ujung jarinya yang bersinar pada luka itu. Bahkan sebelum dia bisa menekan, cahaya putih mendekati lukanya, dan dalam sekejap mata, luka itu menghilang. Mata Lukas melebar. Astaga, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, efek khusus cahaya dan bayangan dan hasil praktis ini tampak seperti mantra penyembuhan. Dia tidak senang tentang panen ini lama, namun, sebaliknya, dia mulai mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk tentang betapa beruntungnya keberuntungannya baru-baru ini. Seperti kata pepatah, setelah mencapai puncak, satu-satunya cara adalah turun. Dia telah menuai kemampuan yang sangat berguna satu demi satu selama periode waktu ini, apakah ini peringatan dari dewa? Hati Luke terasa berat ketika dia memikirkan bagaimana Sirah terlibat dalam kasus pencurian lain ketika dia pergi ke pertunjukannya, bahkan mendapatkan Force tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Dia sangat tidak beruntung di kehidupan sebelumnya. Sejak muda, yang dia dapatkan dari undian adalah banyak kertas toilet. Ketika dia membeli tiket lotre selama setahun, dia hanya memenangkan $20 sekali, dan $5 3 kali. Dia bisa kehilangan lebih dari $100 dalam satu sore dari bermain mahjong. Dalam kehidupan ini, dia mengandalkan sistem ayah untuk menghindari kutukan nasib buruk ini, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa kutukan itu mengikuti teman-temannya. Perasaannya rumit, tapi kehidupan nyata suka main-main. Beberapa hari berlalu setelah malam itu, dan sementara New York masih riuh seperti biasanya, tidak ada hal besar yang terjadi. Juga, kalung berlian yang dicuri oleh pencuri cilik, Tandy, ditemukan lagi pada sore berikutnya. Ini memberi Luke dan Selina kesempatan lain untuk mengendur sekali lagi. Kasusnya tidak terlalu rumit. Gadis kecil, Tandy Bowen, berusia 17 tahun. Dia telah putus sekolah menengah dan mengikuti pacarnya berkeliling untuk mencuri barang-barang untuk mencari nafkah. Dia memiliki ibu yang sakit parah, jadi dia hanya bisa mencuri barang untuk menutupi biaya pengobatan. Kedengarannya seperti naskah drama,
Tapi ini adalah kehidupan nyata. Dan ada lebih banyak drama untuk itu. Ayah Tandy pernah menjadi insinyur senior di perusahaan raksasa Roxxon Corporation. Tandy dulunya adalah anak orang kaya. Ayah gadis itu meninggal setelah kecelakaan di anjungan minyak besar, dan Roxxon Corporation menyalahkan insinyur senior yang meninggal. Perusahaan menemukan alasan untuk mengusir Tandy dan ibunya dari rumah mereka, dan mereka menjadi tidak punya uang dalam semalam. Ditambah dengan depresi dan kemarahannya, Ibu Tandy segera jatuh sakit dan terbaring sakit selama bertahun-tahun. Mendengarkan plot drama kehidupan nyata ini, Luke tidak tahu harus berkata apa. Meskipun apa yang dilakukan gadis itu salah, dia tidak bisa menyuruh seorang gadis remaja untuk mencari jalan keluar sendiri. Yang terbaik adalah tidak mengandalkan sumbangan kesejahteraan selamanya, Anda belum tentu mendapatkan apapun bahkan setelah melamarnya. Mencuri tanpa diragukan lagi adalah cara paling sederhana untuk menghasilkan uang. Itu dan cara para hooligan membebankan biaya kepada orang yang lewat sementara membawa senjata adalah yang terendah dari profesi 2 bit di Amerika. Pacar Tandy yang membawanya untuk melakukan pencurian ini. Pacar ini bukan orang yang baik, merawat pacarnya menjadi pencuri. Dia juga hooligan tanpa otak stereotip. Setelah mendapatkan kalung berlian, dia merasa bahwa jika dia menjualnya, dia akan menghasilkan banyak uang, dan tidak perlu membagi uang itu dengan Tandy. Jadi, pacar idiot itu menemukan alasan untuk mengelabui Tandy keluar dari mobil di jalan terpencil, sebelum dia menginjak gas dan pergi. Tandy baru saja sadar dan memaki pacarnya, ketika para hooligan menghalangi jalannya. Tetapi Luke telah mendengarnya berteriak minta tolong dalam perjalanan kembali, dan dengan demikian menyelamatkannya. Di bawah kontrol feromon dasar, Tandy dengan mudah mengakui segalanya, termasuk nomor plat pacarnya yang bodoh. Pria itu bahkan tidak repot-repot berganti mobil ketika dia pergi ke toko teduh tertentu pada sore berikutnya untuk menggadaikan barang jarahannya. Petugas patroli melihat plat nomor milik tersangka. Mereka berhenti dan menangkap pacar di tempat, membawanya kembali ke kantor polisi bersama dengan kalung berlian di kursi penumpang. Sudah kurang dari 24 jam sejak pencurian kalung berlian, dan tersangka sudah ditangkap. Tidak mungkin pacar Tandy menjadi kaya dengan sendirinya, tetapi mungkin saja dia masuk penjara sendirian. Luke, di sisi lain, memperlakukan Tandy lebih baik daripada trio Supergirl, dan mengirimnya ke sebuah bungalow terpencil di Nassau County. Dia harus dididik dengan baik selama beberapa bulan hingga 1 tahun, itu setara dengan dia memasuki pusat penahanan remaja swasta. Selama waktu itu, Luke secara anonim menyumbangkan sejumlah besar uang untuk dana tertentu, dan meminta bantuan itu untuk membayar biaya pengobatan dan biaya hidup ibu Tandy. Setelah memastikan bahwa ibunya akan dibawa pergi, perlawanan Tandy runtuh, dan dia dengan patuh menerima pendidikan ulang. Ada 2 alasan untuk ini. Pertama, Luke tidak ingin terlalu banyak menggunakan elementary pheromone control pada Tandy. Gadis ini pada dasarnya normal. Jika dia menyimpan dendam dan dengan sengaja melawan kontrol feromon, durasi dan efeknya akan berkurang secara signifikan. Jika dia terus melawan, itu bisa menyebabkan kerusakan psikologis yang serius. Jessica Jones, detektif swasta, adalah contoh klasik. Kedua, Tandy's Light of Life tidak hanya tersedia sebagian untuk dipelajari Luke, versi aslinya juga sangat berguna. Luke percaya bahwa kemampuan Tandy bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah pendidikan ulangnya selesai, dia bisa menjadi komunitas atau sukarelawan amal untuk menebus kesalahan masa lalunya, itu lebih berarti daripada mengirimnya ke penjara. Butuh beberapa hari baginya untuk menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan Tandy. Pada saat itu, ia telah mengumpulkan 1,04 juta poin kredit dalam sistem. Luke telah mengganggu sistem dalam beberapa hari terakhir, dan akhirnya memastikan bahwa peningkatan inventaris tidak akan memengaruhi barang biasa dan makhluk hidup yang disimpan di dalamnya. Hanya saja dia tidak akan memiliki akses ke mereka selama peningkatan. Dengan pikiran, dia memanggil sistem. Sistem, 10.000 poin kredit diperlukan untuk meningkatkan inventaris. Meningkatkan. Lukas memilih ya. Sistem, upgrade akan memakan waktu 24 jam. Inventaris tidak akan dapat berfungsi untuk saat ini. Luke tidak terlalu terkejut. Jika tebakannya benar, volume inventarisnya akan berubah dari 10 tanda kali 10 tanda kali 10 sama dengan 1000 meter kubik menjadi 100 tanda kali 100 tanda kali 100 sama dengan 1 juta meter kubik. Dia akan terkejut jika upgrade tidak memakan waktu lama.